Selamat malam Bapak Ibu dan keluarga yang terkasih. Kita berjumpa di dalam ibadah keluarga Rabu 17 Juni 2020. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Allah yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja secara leluasa dalam hati dan pikiran kami, agar kami semakin dimampukan untuk mengerti akan kehendak dan kebenaran Tuhan melalui sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebut namamu-lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan kamu membawa kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu satu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku daripada tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan, dalam budaya Indonesia, restu atau berkat itu sangatlah diharapkan oleh orang muda dari orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Restu bahkan dalam pembacaan Alkitab ini dikatakan berkat. Berkat inilah yang diinginkan oleh Yusuf kepada anak-anaknya ketika Yakub sudah berbincang dengan Yusuf
tentang janji Allah di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan bangsanya pada saat itu. Ketika Yakub yang saat itu juga sedang berada dalam kondisi yang sudah tua, dia dapat dikatakan seorang opung, bahkan dalam kondisi yang tua juga ia memiliki satu kelemahan bahkan penyakit, yaitu ia tidak bisa melihat secara baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga pada saat ini pembacaan Alkitab kita di akhir kehidupan Yakub melakukan satu karya Allah yang besar dalam kehidupan keturunan atau generasinya, yaitu Yakub memberi berkat kepada cucu-cucunya, anak dari Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Ya. Nah, ketika pemberian berkat itu diberikan kepada Yakub yang bukan hanya sekedar tanah, tetapi kepemimpinan kepada cucu-cucunya itu, atau kalau dalam bahasa kita pahopunya itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang menarik ya dari proses pemberian berkat dalam kehidupan Yusuf bersama dengan anak-anaknya. Di mana dalam ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 kita melihat bahwa ada satu sikap yang dinyatakan oleh Yusuf ketika ayahnya memberkati, ya. Atau dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 dikatakan ketika Yakub menumpangkan tangan kepada Efraim dan Manasye. Karena Yusuf sudah mengatur tempat, Bapak Ibu. Manasye itu seorang kakak, sehingga dia harus duduk di sebelah kanannya, sebelah kanan Yakub, dan Efraim itu adalah adik atau dikatakan si bungsu, sehingga ia harus berada di sebelah kiri. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub adalah Yakub meletakkan tangan kanannya kepada Efraim dan memberikan berkat kepada Efraim. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian hal ini menimbulkan reaksi yang janggal bagi Yusuf. Ia mungkin berpikir bahwa ayahnya sudah tua, penglihatannya juga sudah kurang baik. Mungkin ayah saya salah meletakkan tangannya, sehingga ia berusaha memperbaiki. Dia berusaha meletakkan tangan kanan Yakub di atas kepala Manasye. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang membuat Yusuf melakukan seperti itu? Yang pertama, Bapak Ibu, sebelah kanan itu lazimnya menggambarkan kekuasaan, kehormatan, dan perlindungan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut tradisi Israel, setiap anak laki-laki yang sulung, anak tua, anak nomor 1 ya, berhak mendapatkan hak istimewa, berhak mendapatkan berkat yang lebih besar dari ayah atau kakeknya itu. Nah, sehingga Yusuf ingin menempatkan Manasye ke tempat yang sebagaimana yang dipikirkan oleh tradisi Israel itu. Namun Efraimlah yang mendapatkan keistimewaan. Dalam ayat ke-19, Yakub mengatakan bahwa dia tahu yang mana Manasye, yang mana Efraim. Dia tahu apa yang ada dalam pemikiran Yakub. Tetapi bukan berarti ketika ia menaruh berkat kepada Efraim, kemudian Manasye tidak mendapatkannya. Manasye tetap mendapatkan berkat, namun berkat itu lebih besar diterima oleh Efraim. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini mau mengatakan bahwa perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel itu juga diarahkan melalui Efraim kepada berkat atas bangsa-bangsa. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-21. Dari kisah ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hendak menyatakan bahwa Allah melalui Yakub melakukan kesalahan, melaksanakan tradisi penumpangan tangan kanan, simbol sebagai penyampaian berkat Tuhan atas diri seseorang. Tapi kisah ini berisi tentang pengajaran yang hendak menunjukkan bahwa yang pertama, yang suruh menurut manusia, belum tentu menjadi yang pertama di hadapan Tuhan.
Yang bungsu dan yang terakhir atau yang kedua menurut manusia tidak berarti yang terakhir di hadapan Allah. Allah memilih dan menetapkan orang berdasarkan kedaulatannya. Namun ia juga memilih dan menetapkan orang dengan melihat kesungguhan, kemurnian kasih mereka, bukan berdasarkan kedudukan, bukan berdasarkan posisi status mereka dalam keluarga atau dalam masyarakat. Hal ini mau memberikan perubahan pola pikir dalam diri Yusuf tentang karya Allah. Bahwa karya Allah melebihi batasan apapun yang dibuat oleh manusia atau yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah pemikiran dari Yusuf itu juga sering berada di dalam pikiran dan hati kita? Kita selalu memandang berkat orang lain yang diterima itu dengan pemikiran dan pandangan kita. Dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk melihat bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu yang berasal daripada Allah, bahkan janji Allah itu diberikan oleh Allah dan Allah tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Yusuf disadarkan oleh Allah bahwa untuk memahami perbuatan karya Allah yang melebihi batasan kehidupan manusia, yang melebihi batasan pemikiran manusia, ia harus melihat dengan baik. Ia harus melihat dengan iman bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk menelusuri cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berada di dalam situasi kondisi kehidupan kita pada saat ini, kita diajak untuk menelusuri dan merasakan nikmatnya berkat Allah itu dalam kehidupan kita. Karena terkadang dalam kehidupan ini iman kita sering kali lemah. Dalam kehidupan ini hati dan pikiran kita terus tergerus dengan perbandingan-perbandingan yang kita dapatkan dan orang lain dapatkan. Kita paling sering berpikir, kenapa saya yang sudah bekerja dengan luar biasa, saya hanya mendapatkan seperti ini, dia yang mungkin hanya santai-santai, uangnya banyak. Mengapa kemudian saya yang luar biasa berdoa, rajin ke ibadah, kok berkat saya cuma 80%. Tapi lihat dia, gak pernah ibadah, gak pernah melakukan segala sesuatu, jarang berdoa, tetapi hidupnya baik-baik saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah mau mengubah cara pandang kita bahwa pikirkanlah Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jika kita melihat jejak langkah Yusuf lewat kehadirannya dalam kehidupan bangsa Mesir dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa Abraham ia memberkati Ishak bukan Ismail. Ishak dia memberkati Yakub bukan Esau. Yakub memberkati Yusuf bukan Ruben kakaknya. Bahkan sampai kepada cucunya, bahwa Allah bebas menentukan kehendaknya dalam kehidupan kita, sehingga kita memerlukan iman yang teguh dan kuat untuk menyelami karya Allah dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkat yang diberikan oleh Yakub kepada cucu-cucunya itu, kita melihat dalam ayat 20 sampai ayat 22, bukan hanya sekedar warisan kepemimpinan, bukan hanya sekedar warisan tanah atau jasmania saja. Tetapi ayat 20 sampai 22 menyatakan bahwa Yakub sebelum ia meninggal, ia memberikan warisan iman yang luar biasa
kepada pahopunya, kepada cucu-cucunya, bahwa dia mengatakan iman itu, dia mengajak generasi-generasi penerusnya untuk percaya kepada Allah nenek moyangnya yang telah menyertai, memberkati dan menjadikannya sebagai bangsa yang besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka menjalani kehidupan itu, mereka tahu mereka adalah pilihan Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi seluruh kita keluarga pada saat ini, sudahkah kita memberikan warisan iman kepada anak-anak kita? Atau seringkali kita berikan warisan secara lahiriah? Atau kita hanya memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak kita secara jasmani? Dan warisan iman itu mendapatkan tempat yang kecil di dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan terkadang ketika kita memberikan warisan iman melalui pengajaran kita, sebagai keluarga kita seringkali selalu membandingkan antara kakak dan adik. Ingatlah bahwa berkat Tuhan, kelebihan, kepintaran apapun yang ada dalam kehidupan anak-anak kita, itu diberikan oleh Allah sama sesuai dengan porsi yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Sehingga itu tidak menjadi hak kesulungan, itu keistimewaan, perlakuan keistimewaan, pengajaran yang baik itu tidak menjadi bahan perdebatan dalam keluarga. Bahkan menimbulkan iri hati antara kakak dan adik. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tapi hendaknya kita kemudian sebagai orang tua, kita diajak untuk mengubah pola pikir kita, mengubah pola pandang kita bahwa yang diberkati itu kita harus saling mendukung, saling mengarahkan satu dengan yang lain. Bahwa sebagai keluarga Allah yang menyenangkan hati Tuhan, itu akan terjadi kasih dan berkat yang berpadu ketika kita sebagai anggota keluarga saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang menganggap bahwa semua anak kita memiliki berkat tersendiri, sehingga kita pun menghargai apa yang anak kita karyakan, apa yang anak kita lakukan. Jangan kemudian kita membandingkan sehingga merusak mental anak-anak kita ketika mereka bertumbuh dan mereka tidak menjadi kakak adik yang hidup rukun dan damai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki pemikiran yang mau diubahkan seperti Yusuf, kita akan membangkitkan pemikiran bersyukur dalam diri anak-anak kita bahwa orang tua saya tidak pilih kasih, orang tua saya mengasihi dengan hati yang luar biasa, rata sama kepada semua. Bahkan itu memperlihatkan kedamaian karena kerukunan itu akan terjadi. Seperti lagu dari Gita Bakti 79, ku mulai dari keluargaku untuk memancarkan firman-Mu. Nanti kita lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mulai dari keluarga kita untuk memadukan kasih Allah dan berkat Allah sebagai wujud yang indah, yang menguatkan, yang hadir melalui karya Allah tanpa batas dalam kehidupan kita, dan hadir juga melalui warisan iman yang kita berikan. Selamat menaburkan berkat dan memadukan kasih Allah itu dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin.